Oke, halo teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara menganalisis uji daya diskriminasi item menggunakan SPSS. SPSS yang saya pakai nanti di sini adalah SPSS versi 17. Teman-teman nanti bisa pakai SPSS model apa saja, tapi nanti kurang lebih seperti ini. Mungkin outputnya nanti sedikit berbeda, tapi cara baca hasilnya akan sama, gitu ya. Saya share screen dulu. Oke, teman-teman, ini adalah file Excel. File Excel ini adalah data fiktif yang saya punya. Ini bukan data penelitian asli ya, teman-teman. Data fiktif yang sudah saya punya. Jadi yang bagian atas ini adalah nomor 1 sampai 18. Ini dia adalah nomor item. Saya kasih warna merah ya, biar mencolok ya. Terus yang dari atas ke bawah ini, kalau dari kiri ke kanan tadi nomor item ya. Kalau dari atas ke bawah ini adalah jumlah subjek. Ini jumlahnya ada 65 subjek. Saya kasih warna hijau ya. Lalu jangan lupa teman-teman untuk memberi tanda ya, memberi tanda. Saya di sini ngarang aja nih. 5, 10 sama 17 misalnya. Ya, 5, 10, 17 ini yang item unfavorable. Gitu ya, saya ngarang aja, tapi teman-teman nanti harus lihat blueprint-nya. Jadi saya kasih warna kuning. Sekali lagi, biar dia terlihat perbedaan ya. Di sini saya kasih tanda deh. Yang warna merah ini adalah nomor item, sedangkan warna hijau ini adalah nomor responden. Dan yang ketiga ini, yang warna kuning, ini adalah item unfavorable. Oke, itu ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah kita kopas data. Kopas data ini datanya saja, jadi nanti nomor item dan nomor subjek, nomor atau nomor responden ini tidak perlu. Kita kopas ya, bisa tekan Ctrl C langsung, atau misalnya teman-teman mau klik copy boleh, atau setelah di blok nanti kita teman-teman mau klik kanan gitu ya. Kalau nanti muncul pilihan seperti ini, di klik copy itu juga boleh gitu ya. Terus jangan lupa kita langsung pindahkan ke SPSS. Ini adalah sheet dari SPSS. Dia mirip ya teman-teman sama punya Excel. Ini tekan Ctrl V bisa, gitu ya teman-teman. Nanti mau klik kanan lalu paste bisa, teman-teman mau klik edit lalu paste juga bisa. Gitu ya. Kalau saya terbiasa menggunakan Ctrl V. Di sini ada var gitu ya, sama ada yang ini 2 angka di belakang koma ya teman-teman. Ini data view. Lalu kita tinggal klik di variable view. Teman-teman bisa lihat di kiri bawah dari screen. Nah, ini variabel var1, ini adalah variabel 1. Sebenarnya jangan terkecoh, ini bukan variabel 1 lalu dia adalah variabel terikat atau variabel bebas ya. Ini bisa diganti sebenarnya. Item 1 gitu ya. Terus item 2, lalu item 3, lalu item 4 dan seterusnya ya. Nah, sudah saya ganti semuanya ya, dari item 1 sampai item 18. Di sini desimalnya kita buat 0 aja, teman-teman. Karena kalau kita bikin ada 2, nanti ada angka 0 ya, 2 angka di belakang koma, itu membingungkan. Itu kita bisa menggunakan secara seperti ini, jadi diklik, nanti ada tanda panahnya di bawah, kita klik sampai 0. Atau misalnya
teman-teman bisa ngetik sendiri 0 gitu ya. Dengan setelah 0 kita tekan anak panah bawah di keyboard. Jadi ini yang sedang saya lakukan seperti ini. Gitu ya. Dibuat sampai selesai. Gitu. Nah, seperti ini. Nanti dia di variable di data view-nya sudah nggak ada komanya lagi di belakang. Lalu selanjutnya adalah kita transform. Transform ini adalah kita membalikkan data item unfavorable menjadi favorable. Karena semuanya harus jadi favorable ya. Ini memengaruhi cara kita membaca data. Seperti itu. Kita klik transform, lalu kita klik XX ini ada XX, X to Y, ada X to X. Kita pilih yang X to X ya, record into same variables. Lalu nanti kita pilih item unfavorable, tadi 5, 10, dan 17. Ingat-ingat ya teman-teman, lalu dari kiri ini kita pindah ke kanan. Tadi gimana sih caranya, Bu? Saya klik dulu yang item 5, untuk item 10 saya klik tekan control, baru saya klik itemnya, yang item 17 juga demikian. Lalu langsung saya pindahkan ke kotak numeric variables, jadi sebelah kanan ini, menggunakan anak panah ini ya. Selanjutnya kita klik Alt and New Values. Jadi perlu diperhatikan bahwa kan ada 5 pilihan. Alt Values ini adalah nilai pada item yang unfavorable, misalnya 1. Angka 1 di nilai favorable, di nilai unfavorable itu bernilai 5 di item favorable jika dibalik ya. Ini nanti teman-teman bisa langsung dicontohi aja. Alt value 2 berarti dia balik kebalikannya 4. Ini sudah seperti ini. Kalau 3 tetap 3 karena sama-sama netral. Kalau 4 nanti dia kembali jadi 2 dan 5 jadi 1. Setelah itu kita continue, lalu kita klik OK. Nah, nanti keluar output. Kalau output nanti teman-teman bisa dilihat di sini ada record item 5, 10 dan 7, 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 4, 3 sama dengan 3, 4 sama dengan 2, 5 sama dengan 1. Execute berarti secara otomatis nanti item 5, item 10 dan item 17 itu nilainya sudah ditransform atau sudah dibalikan dari unfavorable jadi favorable. Selanjutnya adalah kita menganalisa daya diskriminasi item dengan cara kita klik analyze, lalu kita cari scale, lalu kita buat di reliability analysis. Nah, ini semuanya dari item dari nomor 1 sampai 18 ya. Kita pilih semuanya, caranya kita tekan satu item, lalu kita klik tekan Ctrl A, kita pindahkan teman-teman ke dari box dari kanan, kita pindah ke kiri, dari kiri kita pindah ke kanan, lalu kita klik statistik, lalu kita centang scale if item deleted. Modelnya pakai Alpha Cronbach saja, ini reliabilitas ya teman-teman, dan scalable-nya bisa menamakan variabel yang teman-teman buat skalanya. Contohnya di sini adalah skala inovasi kerja. Jadi ini satu cara ini adalah dibuat untuk satu skala. Jadi nanti besok kalau teman-teman bikin skripsi kuantitatif dan ada 2 variabel, berarti setiap variabel kita buat analisanya sendiri-sendiri. Lalu kita tekan OK. Nanti di output itu muncul seperti ini, ada processing, gitu ya teman-teman, ada processing. Setelah processing nanti muncul data seperti ini. Yang case processing summary ini adalah jumlah subjek. Jadi di sini kalau misalnya 100, di sini nanti juga nilainya N sama dengan 100 yang valid. Kalau ada yang excluded, ini nilainya lebih dari 0, misalnya ada 1 atau ada lebih dari 0, pokoknya ya 2 dan seterusnya ya teman-teman. Ini berarti ada masalah pada data. Jadi teman-teman harus segera cek. Kemungkinan ada data yang kosong, ada yang data yang tidak diisi angka gitu ya. Itu perlu dicek, karena pasti memengaruhi. Kemudian ini adalah reliability statistik atau hasil reliabilitas pada pengukuran pada uji pertama. Karena nanti kita akan cek ya nilai daya diskriminasi itemnya.
Ini adalah nilai alfa Kronbach. Teman-teman kalau perhatikan, jadi kalau teman-teman memperhatikan, sebentar. Ini di depan ini nih ada titik. Kalau di depan ada titik, berarti dia membaca di depan ini ada 0. Jadi kalau ada titik, dia dibaca 0,712. Nah, teman-teman, jadi di depan titik ada koma, jadi dibaca yang seperti ini di skala, di reliabilitas ya teman-teman, ini alfa Kronbach-nya nilainya 0,712 dengan 18 item. Kalau hanya ada 15 item berarti dicek lagi. Padahal dari skala kita punya 18 item, gitu ya. Lalu selanjutnya untuk mengukur daya diskriminasi item, kita melihat pada kolom tabel item total statistics, kolom yang keempat yaitu corrected item total correlation. Jadi nanti kita tinggal cek ya, mana item yang secara teori kan kalau kita sudah pernah pelajari ya teman-teman, saya ingatkan lagi ada minimal nilai corrected item total correlation minimal 0,3. Jadi kalau yang di atas 0,3 ke atas gitu ya, itu dia dikatakan memiliki daya beda yang memuaskan. Seperti itu. Jadi ini nanti sampai item 15, yang 16, 17, 18 itu ada di halaman selanjutnya. Ini karena saya perbesar ya. Nanti kita balik lihat yang item selanjutnya. Nah, teman-teman, kita bisa lihat, kita analisa satu-satu bahwa untuk item yang nomor 1, item 1 ini, nilai corrected item total correlation itu adalah 0,513. Sehingga bisa dikatakan karena nilainya di atas 0,3, berarti memiliki daya beda yang memuaskan. Item 1 memiliki nilai daya beda yang memuaskan. Di belakang ini kenapa ada alpha Kronbach? Di sini Kronbach alpha if item deleted. Jadi ketika item ini gugur, nanti kita bisa cek lagi teman-teman di sini. Kalau digugur, dia alpha Kronbach-nya ada berapa? Kalau di sini, jika item 1 kita hilangkan, kita tidak include-kan lagi, ini maka nanti alpha Kronbach-nya menjadi 0,678, yang berarti lebih rendah daripada alpha Kronbach yang sekarang. Jadi sebaiknya item ini tidak dibuang. Kemudian kita tinggal lihat lagi ya, item-item, sebenarnya kalau item-item yang nilainya di atas 0,3, yang dikatakan daya diskriminasi itemnya memuaskan, itu juga nanti reliabilitasnya juga ikut baik. Nah, teman-teman, kita perlu lihat di sini teman-temannya, di sini item nomor 3, itu daya diskriminasi itemnya di bawah 0,3 karena ada tanda minus pula ya. Ini dibacanya minus 0,12. Kemudian item 4 aman ya kan. Item 5 teman-teman. Ini minus 0,638. Jangan terkecoh dengan angka 6 ya. Kita perlu lihat angka di depannya, tanda di depannya. Ada tanda minus atau tidak. Selanjutnya 7, 8, 9. Yang 5 terus 6, 7, 8, 9 aman ya teman-teman. Kemudian item nomor 10. Ternyata nomor item 10 tuh juga item nomor 10 juga memiliki daya beda yang di bawah 0,3. Kemudian 11, 12, 13, 14 aman karena di atas 0,3. Sedangkan item nomor 15 juga ikutan gugur ya teman-teman. Ini minus 0,50 gitu. Kita coba cek yang lain lagi untuk yang selanjutnya ada 16, 17, dan 18. 16 di sini 591, 17 itu juga ikutan gugur teman-teman. Item 17 ikutan gugur karena di bawah 0,3 dan item nomor
18 ini tuh tidak gugur karena dia di atas 0,3. Kemudian teman-teman kalau yang digugur diapakan? Ini kita analisa ulang, kita analisis ulang, kita bisa balik di yang tadi, data yang ini, atau tinggal kita pakai yang SPSS output tuh juga langsung nggak apa-apa. Jadi kita klik analyze, kita klik scale. Ini daya uji yang beda. Uji kedua ya, uji pertama menghasilkan 5 item yang gugur. Ada item 3, 5, 10, 15, 17. Itu kita balikin aja. Kita balikin ke kotak sebelah kiri. Dan ini artinya untuk di uji kedua, ini bisa dikatakan item 3, 5, 10, 15, dan 17 tidak diikut sertakan dalam analisis lagi. Jangan lupa dicek statistik, sudah dicentang belum scale if item deleted-nya, kemudian continue, dan terakhir kita oke. Nanti akan keluar ya, di sini teman-teman bisa lihat ada log-nya, ada poin-poinnya di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini karena ada 5 item, yang dibuang berarti ada sisa 13 dari 18 item. Nah, kita langsung lihat teman-teman apakah di 13 item itu ada yang di bawah 0,3, ternyata teman-teman bisa lihat semua, tidak ada item lagi yang di bawah 0,3. Dan kalau dihapus salah satunya berarti reliabilitasnya turun. Ini reliabilitasnya dari skala ini adalah 0,903 yang berarti memiliki reliabilitas yang memuaskan. Dan teman-teman kalau misalnya di uji yang ketiga masih ada lagi yang di bawah 0,3, itu harus dilakukan analisis sampai corrected item total correlation di atas 0,3. Tapi semisalnya ada item yang banyak ya teman-teman. Banyak item yang gugur karena pakai 0,3, teman-teman bisa turunkan 0,25, tapi tidak direkomendasikan untuk dilakukan analisis digunakan standar di bawah 0,2. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman melalui pertemuan ini. Semoga video pertemuan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga ini bisa dilihat berkali-kali, di-setel berkali-kali ya, supaya teman-teman mendapat pemahaman yang utuh mengenai cara menguji daya diskriminasi item. Terima kasih.